Saya Paskali Siswari kembali menemani Anda di Kompas Siang, Saudara. Perlahan tapi pasti, Indonesia tengah bersiap untuk memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi. Belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di negara lain, pemerintah tak ingin tergesa-gesa memasuki masa endemi. Tapi Presiden membocorkan apa yang bisa dilakukan masyarakat nanti ketika kita sudah memasuki masa tersebut. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau yang di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena apapun kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omikron seperti apa. Sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus. Tidak tergesa-gesa, penuh dengan tahapan dan kehati-hatian. Jadi jawaban Presiden ketika ditanya kapan Indonesia masuk ke masa peralihan pandemi menuju endemi. Penerapan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bahkan terus diperpanjang selama 2 pekan ke depan hingga 9 Mei mendatang. Ada masa transisi selama 6 bulan yang dijalani secara bertahap dan dievaluasi untuk menentukan kebijakan COVID-19 selanjutnya. Jika masa transisi ini berjalan dengan baik tanpa diikuti lonjakan kasus COVID-19, nantinya warga bisa melepas masker di luar ruangan. Lalu, mengapa setelah 2 tahun pandemi, saat ini pemerintah seakan membuka lebar kesempatan dan mobilitas warga terutama di masa mudik lebaran ini? Memang mudik kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian memang sudah sangat rendah. Dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20.000, memang rendah. Tetapi apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Yang juga meningkatkan optimisme pemerintah dalam mengizinkan mudik pada Lebaran tahun ini adalah hasil survei antibodi rakyat Indonesia. Kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya tinggi. Sehingga kalau nanti diserang virus, daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu kalau kita kasus hariannya 600, Korea Selatan itu masih ratusan ribu. Ya, jadi tetap arahan dari Bapak Presiden, kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sombong dan jumawa. Ya. Belajar dari negara lain, kehati-hatian menjadi prinsip utama dan masker tetap wajib digunakan warga. Meski kini tes COVID-19 tak jadi syarat utama bepergian. Kota Shanghai, Tiongkok bahkan 25 April kemarin mencatatkan rekor angka kematian tertinggi, yakni 51 jiwa, sejak negara itu berhasil menanggulangi wabah COVID-19 di Wuhan pada 2020. Tiongkok juga menerapkan lockdown ketat dan melarang warga keluar rumah. Sementara itu, Pusat Keuangan Asia Tenggara Singapura mulai 26 April ini resmi mencabut sebagian besar aturan pembatasan COVID-19. Pemerintah Singapura bahkan menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelancong yang sudah divaksinasi lengkap dan aturan pembatasan jumlah orang dalam kelompok. Meski demikian, aturan pakai masker tetap berlaku untuk sejumlah kondisi. Pelonggaran untuk tidak menggunakan masker outdoor sudah dimulai tepat 1 bulan lalu. Itu pun bisa dilihat di gambar, banyak sekali warga Singapura yang mungkin masih merasa kikuk, masih belum terbiasa, jadi tetap banyak yang memakai masker outdoor. Lalu per hari ini setelah evaluasi 1 bulan, tidak hanya masker yang dilonggarkan, tapi juga soal pembatasan. Jadi kalau kita pergi ke kafe, ke restoran, ke tempat makan, tidak ada batas. Mau bergerombol berapa orang pun bisa, dan hanya syaratnya kalau kita berada di dalam ruangan tentu masker harus tetap dipakai, hanya itu saja. Lalu yang paling signifikan untuk diketahui oleh warga Indonesia yang berniat untuk pergi ke Singapura, sudah tidak perlu lagi ada tes COVID sebelum berangkat. Jadi selama kita full vaccinated, kita bisa masuk ke Singapura kapan saja. Wow.
Walaupun kondisi epidemiologi Singapura belum sepenuhnya normal, penghapusan sebagian besar aturan pembatasan COVID-19 ini pun disambut gembira warga Singapura. Namun pemerintah Singapura yakin bahwa angka vaksinasi yang tinggi bisa melindungi warga. Apapun keputusan negara lain, Indonesia tak ingin gegabah. Presiden bahkan kembali mengingatkan pejabat tak boleh menggelar halal bihalal yang bisa memicu kerumunan tanpa masker. Untuk halal bihalal, terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak, pemerintah mengajak sebaiknya tidak, utamanya untuk para pejabat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa di Istana Kepresidenan Jakarta. Friska, selamat siang. Jadi sebenarnya kapan kita bisa masuk masa endemi? Dan tentunya ini banyak syarat yang harus dipenuhi, kriteria-kriteria dari WHO. Ini antisipasi dari pemerintah seperti apa? Siang Pak Skalis, betul. Kita akan segera memasuki transisi menuju endemi. Tapi harus bersabar karena saat ini prosesnya masih evaluasi untuk transisi menuju endemi itu. Sebenarnya pernyataan Presiden yang terakhir itu yang kemarin disampaikan bahwa akan segera menuju endemi juga sudah disampaikan pada rapat terbatas di Istana pada 13 Maret lalu. Yang menyatakan bahwa saat ini prosesnya yang dipantau oleh pemerintah adalah laju penurunan kasus COVID-19 yang sudah mulai terlihat. Ada kurang lebih 13.000 kasus aktif terakhir, artinya ini sudah jauh dari puncak kasus aktif COVID-19, tapi ada indikator yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang masih harus dipenuhi pemerintah selama 6 bulan. Saya tekankan lagi, selama 6 bulan evaluasi ini akan berlangsung. Antara lain soal laju penurunan kasus COVID-19 harus di angka 1. Juga untuk positivity rate atau proporsi orang yang positif dari seluruh orang yang dites positif yang dites COVID-19 ini serta keterisian rumah sakit harus di bawah 5%, juga fatality rate atau tingkat kematian harus di bawah 3%, dan juga kondisi PPKM level 1 ini harus bertahan dalam waktu 6 bulan itu. Selain itu juga kalau saya mencatat di Istana, memang saat ini yang berlaku adalah strategi gas rem selama pandemi berlangsung. Yang terakhir misalnya kita lihat kebijakan sudah mulai dilonggarkan, seperti para pelaku perjalanan sudah tidak perlu lagi PCR ataupun antigen kalau sudah divaksinasi dosis lengkap. Dan juga kalau kita memantau beberapa bulan terakhir Presiden Jokowi sudah aktif untuk dinas luar kota, dan kalau diwawancara wartawan sudah mulai sesekali membuka maskernya lalu dipakai kembali. Tapi di sisi lain juga aturan masih ketat. Misalnya saya sekarang di Istana Kepresidenan, yang masuk ke sini harus minimal antigen. Apalagi untuk masuk ke ring 1 dalam itu masih diberlakukan PCR. Artinya di sejumlah tempat dalam kondisi tertentu masih diberlakukan, karena yang ditekankan pemerintah adalah harus betul-betul hati-hati untuk menuju ke masa endemi, tidak terburu-buru. Antara lain kita tahu masih ada varian Omikron BA2 yang menjadi faktor lonjakan kembali COVID-19 di negara-negara Eropa dan Tiongkok misalnya. Karena itu meskipun kalau kita lihat sekarang kebijakannya sudah mulai dilonggarkan soal PCR atau testing COVID-19, tapi yang harus jadi PR adalah vaksinasi. Karena kita tahu kompensasinya, vaksinasinya harus lengkap atau bahkan booster. Saat ini masih 16,9% dibayangkan dari total 208 juta target warga yang harus divaksinasi ini yang harus dikejar agar kekebalan komunal juga bisa tercapai, dan masa evaluasi ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk melihat tidak ada lagi perkembangan atau bahkan lonjakan kasus COVID-19. Jadi kita tunggu masa evaluasi ini, diharapkan tentu saja angkanya menurun, stabil sehingga kita bisa menuju transisi endemi. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, saya kembalikan ke Anda, Pak Skalis di studio. Friska Clarissa, terima kasih melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.